Shalom. Shalom. Salam kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berkumpul di tempat ini di pagi ini, walaupun tadi sempat hujan, tapi jemaat Tuhan tetap hadir. Semua itu bukan karena kuat, hebat, dan gagah kita, tetapi semua karena kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan, sehingga Tuhan mengaruniakan kepada kita tubuh yang sehat, jasmani yang sehat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk menyembah, memuji, mendengarkan firman-Mu ya. Haleluya, haleluya. Mari kita semua sama-sama mengatakan amin.
Benar Tuhan bahwa hanya di dalam Engkau kami aman, hanya di dalam Engkau kami terus mengalami sukacita dan damai sejahtera. Sekalipun ada banyak hal yang mencoba untuk membuat kami gelisah, membuat kami takut, membuat kami marah, membuat kami berteriak. Tapi satu hal yang kami tahu bahwa Allah yang kami sembah adalah Bapa yang selalu ada untuk hidup kami. Engkau Allah yang memberikan kekuatan ketika kami lemah, Engkau Allah yang menyembuhkan ketika kami sakit, Engkau Allah yang melepaskan kami ketika banyak hal yang ada di sekitar kami mencoba mengikat kami, mencoba menguasai kami. Kami percaya kuasa Allah yang dahsyat, yang hebat itu melepaskan kami dan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang terbatas ini, urapi mulut bibir hamba-Mu ya Tuhan, sehingga firman yang kami pelajari sungguh-sungguh diterima dengan baik, dipahami dengan baik, dan seluruh umat-Mu, bahkan kami semua dimampukan untuk melakukan firman itu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ya, sekali lagi kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Kalau kita Anda sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Gimana Batu Haji? Aman? Aman. Ya, tadi memang agak sempat hujan, atau masih hujan atau enggak lagi, tapi kita percaya bahwa Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Dan sekali lagi kalau kita ada hari ini karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Di akhir bulan Januari, di tanggal 31 ini tentunya ada banyak hal yang kita alami dalam kehidupan kita, ya, setiap hari, setiap waktu. Tapi kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai, Dia adalah Bapa yang baik yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya. Banyak hal bisa saja membuat kita tergoda, terpengaruh, atau bahkan bisa saja membuat kita takut, khawatir, dan banyak hal yang lain. Tetapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang adikodrati, Allah yang mampu melakukan segala sesuatu di luar kekuatan kita. Pada waktu kita tidak mampu lagi, pada waktu kita tidak sanggup lagi, ya saat itulah kita berseru kepada Tuhan. Saat itulah waktunya bagi kita untuk mengangkat tangan kita. Dan Alkitab berkata bahwa ketika kita mengangkat tangan kita, maka Tuhan akan turun tangan. Amin. Haleluya. Kenapa? Karena hidup kita sungguh sangat berharga dalam pandangan Allah. Kita buka Alkitab di dalam Yesaya pasalnya yang ke-43. Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Sudah dapat semua Bapak Ibu Saudara Tuhan? Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ingin mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ya. Sekali lagi saya akan bacakan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ingin mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai apa? Ganti nyawamu. Bapak sudah dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa Yesaya adalah seorang nabi besar yang tercatat dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama khususnya, yang banyak menceritakan atau banyak menyampaikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa kepada bangsa Israel. Ya, banyak histori, banyak sejarah, banyak pengalaman hidup yang kemudian dia mulai tuangkan, kemudian dia mulai sampaikan, dia mulai ceritakan bagaimana karya Allah di dalam seluruh kehidupan bangsa Israel. Ya, kalau kita belajar sekali lagi, sering saya sampaikan bahwa bangsa Israel bukanlah bangsa yang baik. Ya, kenapa? Karena bangsa tersebut adalah bangsa yang selalu memberontak, selalu bersungut-sungut, selalu khawatir, selalu tidak puas, selalu mempersalahkan Tuhan, sebentar-sebentar menyembah Allah yang lain, sebentar-sebentar terpengaruh dengan segala situasi kondisi yang ada di sekitarnya. Ya, dan berkali-kali mereka jatuh di dalam dosa, berkali-kali mereka melanggar peraturan-peraturan Allah, mereka menyepelekan firman Allah, mereka mengabaikan semua yang nabi-nabi Tuhan sampaikan kepada mereka.
ternyata kita mencatat dengan jelas, engkau berharga di mata. Luar biasa. Ya. Jadi Tuhan memandang bangsa Israel. Mereka adalah bangsa kepunyaan Tuhan itu sendiri. Dan mereka adalah berharga dalam pandangan Tuhan. Sekalipun berkali-kali menyakiti hati Tuhan, sekalipun berkali-kali membuat Tuhan marah terhadap mereka. Ya. Apakah Tuhan tidak pernah marah? Tuhan marah, saudara. Tetapi ada alasannya. Ya. Kita melihat perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun, ya, di padang gurun. Apa yang mereka lakukan? Apakah Tuhan tidak menyertai mereka? Apakah Tuhan tidak menolong mereka? Apakah Tuhan tidak menyediakan segala kebutuhan mereka? Tuhan sediakan semuanya, ya. Tetapi ternyata bangsa Israel masih saja memberontak, masih saja bersungut-sungut, ya. Pada waktu mereka lapar, Tuhan siapkan mana untuk mereka makan sampai kenyang. Bahkan saking ragusnya bangsa Israel, ya. Tuhan bilang hari ini cukuplah hari ini. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka justru mengampu sebanyak-banyaknya. Akhirnya makanan itu bukan menjadi berkat bagi mereka, tetapi justru menjadi apa? Malapetaka. Akhirnya banyak yang mati karena apa? Kekenyangan, saudara. Ya. Pada waktu mereka haus, Tuhan sediakan air. Sekalipun memang waktu itu Musa sempat marah juga, ya. Makanya ada satu tempat yang disebut apa? Namanya marah. Ya, batu yang dipukul oleh Musa karena saking jengkelnya dia terhadap bangsa Israel, harusnya disentuh saja airnya keluar, saudara. Tapi karena saking emosinya, dipukul sekencang-kencangnya, ya, keluarlah air. Dan tempat itu dinamai apa? Marah. Ya. Pada waktu malam, Tuhan menyediakan tiang api untuk menerangi perjalanan mereka. Ya, supaya apa? Mereka tidak berjalan di dalam dunia gelap gulita. Tuhan kasih penerang, ya. Agar supaya apa? Agar supaya mereka berjalan melintasi padang gurun itu dengan baik, dengan tidak kurang satu apapun. Di siang hari, Tuhan tidak menginginkan mereka mati kepanasan. Tuhan berikan tiang awan untuk apa? Melindungi mereka dalam perjalanan. Semua hal yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan sediakan. Kurang apa, saudara? Ya. Tapi ternyata namanya manusia kadang tidak apa? Tidak puas. Ya. Selalu merasa kurang, selalu merasa tidak cukup, selalu merasa, aduh, ini bagaimana? Ya, besok mau bagaimana? Nah, kalau kita ada dalam Tuhan, hidup kita ada dalam pimpinan Tuhan, maka Allah yang sama juga, Dia setia memelihara hidup kita. Amin. Haleluya. Jadi Tuhan memandang bahwa mereka adalah pribadi, bangsa, ya, yang berharga dalam pandangan Tuhan. Sekalipun memang sekali lagi banyak pelanggaran yang mereka lakukan, tapi Tuhan sabar, Tuhan tetap setia untuk menuntun mereka, untuk mengembangkan mereka, mengajar mereka dengan berbagai hal, mendidik mereka dengan berbagai hal. Supaya apa? Supaya mereka mengerti, memahami, ya, sesungguhnya Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir itu adalah Allah yang hidup dan berkuasa atas hidup mereka. Nah, saudara, berbeda dengan cara pandang dunia. Ya, dunia mungkin melihat kita nggak punya apa-apa, miskin, jelek, ya, nggak punya masa depan, ya, kurang kaya, kurang mampu. Nah, ini cara pandang dunia, saudara. Ya, oh, lu nggak level sama gue keturunan darah hijau, ya, lu darah kuning, nggak nyambung, saudara. Ya. Oleh sebab itu terbentuklah suku A, suku B, suku C. Haleluya. Bangsa A, bangsa B, bangsa C. Ya. Semua punya cara pandang yang berbeda.
bangsa Indonesia mah gitu-gitu aja, masyarakatnya banyak, tapi kerjaannya kepo aja setiap hari. Ya, orang kentut aja di mana dikepoin, orang buang air di mana dikepoin, saudara. Ya. Berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Jadi punya kekurangannya, punya kelebihannya. Ya. Dan dunia memandang bahwa orang yang nggak selevel dengan dunia ini itu bukan bagian daripada mereka. Tetapi ternyata cara pandang Tuhan ya itu berbeda. Tuhan memandang kita adalah pribadi yang berharga. Amin. Haleluya. Tuhan memandang kita adalah pribadi yang mulia. Ya. Dan Alkitab mencatat, dan aku ini ya mengasihi engkau. Ya. Jadi nggak peduli apa kata dunia tentang hidup kita. Jangan pernah terpengaruh ketika orang berkata bahwa kamu datang kepada Tuhan, tapi penghasilanmu begitu-begitu aja, pekerjaanmu begitu-begitu aja, sakit-sakitan terus, ya. Nah kadang intimidasi ini bisa saja membuat kita lemah. Oh iya ya, mendingan gua ke dukun aja. Haleluya. Saudara, kita tahun ini banyak mendoakan orang-orang yang diserang oleh kuasa kegelapan, dimantra, disantet, ya macam-macam, saudara. Oleh sebab itu kita perlu kekuatan yang luar biasa, yang tentunya dari Tuhan. Amin. Karena kalau kita lemah, bagaimana kita bisa melepaskan orang yang terikat? Ya, untuk kita bisa melepaskan orang yang terikat, untuk melepaskan orang yang terbelenggu, kita harus kuat. Ya, kita harus betul-betul punya kuasa. Ya, dan itu bukan kuasa dari diri kita, tapi kuasa yang datangnya dari surga. Amin. Datangnya dari Tuhan. Alkitab katakan ketika kita mencari anak Allah, Dia memberikan kuasa kepada kita. Ya, menginjak kalajengking, mengusir ular dan macam-macam, saudara. Pada waktu kita sebut nama Yesus, maka nama itu berkuasa untuk melepaskan, menyembuhkan setiap orang yang terbelenggu, yang sakit, dan banyak hal yang lain, saudara. Kita bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana dalam pelayanan, ya. Di sini semua masih dalam taraf belajar, ya. Tapi saya mau supaya semua kita memiliki kemampuan kuasa yang sama untuk melayani. Amin. Haleluya. Luar biasa. Kemarin ada satu ibu telepon, saya lagi ada acara para pendeta-pendeta. Pak, ada ibu mau ke rumah sakit. Baru saya bilang, saya ini lagi ada acara. Ya. Tapi ternyata melalui kesaksian ibu yang sakit ini, ya, ibu ini yang telepon saya, datang ke rumahnya lalu doakan, dan puji Tuhan, Tuhan jamah sembuh. Luar biasa. Ya. Tuhan bisa pakai siapa saja, saudara. Nggak harus pendeta, nggak harus Benihin, ya, nggak harus Reinhard Bonnke. Semua orang percaya diberikan kuasa yang sama. Amin. Haleluya. Jadi persoalan apakah kita percaya Tuhan Yesus? Apakah kita percaya kepada Yesus? Apakah kita percaya kepada kuasa Tuhan itu? Nah, ini jadi persoalan, saudara. Jadi Tuhan memandang kita adalah pribadi yang berharga. Sekalipun saya seringkali saksikan bahwa saya ini pendek begini, saudara. Saya itu berharga dalam pandangan Tuhan. Mungkin orang lain berpikir, pendetanya kok kecil-kecil gitu ya. Tapi puji Tuhan, saya masih lebih tinggi daripada teman saya pendeta yang lainnya. Mereka masih di bawah saya. Saya pikir saya satu-satunya pendeta yang paling pendek di Batam ini. Ternyata enggak, saudara. Ada lagi yang masih pendek. Apakah mengurangi kualitas kita, hidup kita di dalam Tuhan? Enggak, saudara. Ya. Hidup kita berharga. Mau pendek, mau perutnya buncit, mau apa, kayak rambut pirang, rambut hijau, rambut kelereng, kayak apalah. Tidak pernah mengurangi cara pandang Tuhan terhadap kita. Pada waktu Dia berkata bahwa engkau berharga, itu selamanya kata itu.
pengakuan itu, ya, selamanya melekat di dalam hati kita, melekat di diri kita, melekat di hidup kita. Engkau berharga. Ya. Nah, kita mau belajar untuk kita sama seperti Yesus. Amin. Waduh, sama seperti Yesus gimana Pak ya? Soalnya saya masih jatuh bangun. Jatuh bangun aku mengejarmu. Ini kalau mengejar Yesus enggak apa-apa. Nah, kalau yang dikejar yang lain ini repot, Saudara. Haleluya. Yang dikejar tetangga, yang dikejar si A dan si B. Ya. Mari kita belajar mengejar Tuhan. Sekalipun kadang kita jatuh, tapi kita katakan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Amin. Dia akan mengangkat kita dengan tangannya yang kuat dan membuat kita tetap berdiri. Ya, dan Tuhan berkata bahwa I love you so much. Aku mengasihi engkau. Alkitab berkata Tuhan mengasihi kita. Itu enggak hari ini, lusa dan besoknya. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal, Saudara. Artinya apa? Tanpa batas. Tidak pernah berhenti, kekal kasih Tuhan atas hidup kita. Ya. Maka dari itu jangan pernah merasa saya akan begini, saya akan begini. Ya, mulai berhenti, amin. Mulai berubah. Tanamkan dalam hati kita, tanamkan dalam hidup kita bahwa hidup kita adalah berharga dalam pandangan Tuhan. Dan Tuhan mengasihi kita. Apapun keadaanmu, apapun kondisi kita hari ini, apapun permasalahan kita hari ini, apapun pergumulan kita hari ini, ya, Allah mengasihi kita. Kenapa Dia berkata bahwa engkau berharga? Mengapa kita begitu berharga dalam pandangan Tuhan? Kejadian pasal 1, ya, ayat yang ke-26 dan seterusnya, bahwa Dia menciptakan kita serupa dengan gambarannya, serupa segambar dengan Allah. Demikianlah manusia itu diciptakan. Ya. Tidak hanya itu, Saudara, Dia kasih kuasa, Dia kasih nafas hidup, dan Tuhan sediakan segala kebutuhan mereka. Ya. Oleh sebab itu kita mulia dalam pandangan Tuhan. Kenapa? Karena kita lebih daripada ciptaan-ciptaan yang lain, Saudara. Ya. Allah sendiri yang membentuk dengan tangannya. Allah sendiri yang mengukir, melukis kehidupan manusia itu untuk sama seperti Dia. Diberikan kuasa, diberikan kemuliaan, ya. Semuanya. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka kemuliaan itu hilang. Apakah rencana Allah gagal untuk menjadikan manusia umatnya? Apakah rencana Allah gagal untuk menjadikan manusia menjadi mempelainya? Enggak, Saudara. Oke, mungkin saat itu Tuhan bersedih karena manusia tidak dengar apa yang dikatakannya. Lebih memilih dikatakan siapa? Si Iblis. Katakan si setan. Ya. Tapi ternyata Allah punya rencana. Allah punya pemikiran yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Dan pemikiran itu adalah mengutus anaknya untuk menyelamatkan ciptaannya yang paling berharga, ciptaannya yang paling mulia, untuk kembali kepada Dia Sang Pencipta. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau kita punya barang berharga, apa yang kita lakukan dengan barang tersebut? Dijaga, dirawat, ya, dipelihara. Nah, apa yang berharga dalam hidup kita? Saya percaya bahwa semua kepunyaan kita yang berharga kita akan jaga, kita akan pelihara, kita akan lakukan sesuatu sampai barang tersebut itu tidak lecet atau tidak rusak, ya. Kenapa? Karena dia sangat berharga. Apapun itu. Asal jangan pula yang lain yang berharga gitu ya. Tetangga, ya. Ini repot, Saudara.
Bukannya suami yang paling berharga sama istri, tetapi tetangga, saudara. Ya, bukannya istri yang paling berharga di rumah, tetapi tetangga. Ini repot. Ya. Tapi saya lihat di sini nggak ada, semuanya begitu tulus mengasihi istrinya, mengasihi suaminya. Ya. Dan membuat saya terkagum-kagum melihat bagaimana karya Tuhan dalam hidup kita. Ya, yang masih muda-muda, ya, belajar yang sudah yang kepada yang tua, ya, supaya ketika menikah, ya, tidak hanya jadi formalitas. Kita meyakini bahwa itu adalah kehendak Tuhan, dan kalau kita dipersatukan dengan pasangan yang Tuhan kirim bagi hidup kita, maka hidup kita untuk kemuliaan bagi Tuhan, bukan untuk yang lain-lain. Haleluya. Jadi sesuatu yang berharga pasti akan dijaga dengan baik, saudara. Ya. Luar biasa. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Demikian juga dengan Allah. Sekalipun terkadang kita masih mengeluh, sekalipun terkadang kita masih bersungut-sungut, sekalipun terkadang kita masih mempertanyakan, betulkah Tuhan Engkau ada? Ya, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap betul-betul menerima kita apa adanya. Ya, berbeda dengan dunia, saudara. Ada apanya baru diterima. Nah, kalau Tuhan nggak punya apa-apa, Dia terima. Dia buka tangannya untuk menerima setiap kita. Jadi jelas Alkitab katakan bahwa Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran, ya, yang akhirnya mengangkat kita dari dosa, mengangkat kita dari maut kembali kepada pemiliknya. Dan kita bersyukur atas anugerah Tuhan, kita boleh mengenal Allah kembali. Kita boleh kembali ke jalan Tuhan. Sekalipun banyak kerikil-kerikil yang mencoba melemahkan kaki kita, ya, membuat telapak kaki kita lecet, ya, banyak hal. Tetapi pada waktu kita terus berjalan, pada waktu kita terus melangkah, kita percaya Tuhan menuntun kita, Tuhan menolong kita sampai kepada tujuan yang Allah mau untuk setiap kita. Oleh sebab itu jangan pernah sekali lagi merasa bahwa kita ini nggak punya apa-apanya, ya, kita ini begini, saya ini begini, ya, nggak usah, saudara. Karena kalau kita masih punya perasaan-perasaan demikian, maka disitulah kesempatan bagi iblis untuk mengintimidasi. Betul, kamu memang begitu kok. Orang kamu memang begini kok. Akhirnya ujung-ujungnya apa, saudara? Mengasihi diri sendiri, dan ini sangat berbahaya. Mengasihi diri sendiri, mengasihani diri sendiri, ya. Ujung-ujungnya salah jalan, salah bertindak, salah berkawan, salah melangkah, banyak hal, saudara. Ya. Ada satu kakak lagi ikut doa dengan kita, dia cerita bahwa dulu begitu aktif dengan Tuhan, begitu dekat dengan Tuhan. Tetapi setelah semakin banyak bergaul, bukan berarti kita dilarang bergaul. Bergaullah dengan orang-orang yang positif. Karena kalau kita bergaul dengan orang-orang yang negatif, maka hidup kita akan sama seperti itu. Makanya Allah menentang orang-orang yang bergaul dengan dunia. Karena ketika hidup kita bergaul dengan dunia, kita katakan kita menjadikan hidup kita, diri kita musuh Allah. Wah, itu bahaya. Kalau udah Tuhan lawannya, siapa yang bisa lawan? Hah? Jadi jalan satu-satunya adalah minta ampun, datang kepada Tuhan. Jadi waktu yang ada, mari kita pergunakan untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Prediksi menurut orang Jepang, COVID ini itu akan sampai 4-5 tahun ke depan. Ya. Dan ada beberapa negara yang sudah memprediksikan hal ini. Jadi tidak hanya selesai di tahun depan, atau bahkan ada banyak pendeta-pendeta mulai membuatkan bulan 6 tahun lalu semuanya selesai, ya, semua dihabis. Tapi ternyata sampai hari ini berapa banyak yang terjadi di Indonesia ini. Indonesia itu tembus berapa? 1
1 juta kasus COVID. Ya, nomor 1 di Asia, saudara. Saya percaya bahwa dalam tahun 2021 ini banyak hal yang hebat yang Tuhan mau kerjakan. Ya, diawali dengan berbagai persoalan. Saya percaya akan ada mujizat, sesuatu yang besar yang akan terjadi dalam pelayanan kita, dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Kita percaya itu. Ya. Jadi hidup dengan Tuhan bukan enak-enak, saudara. Selalu ada pergumulan, selalu ada tantangan, selalu ada hal-hal yang tidak enak gitu ya. Tetapi Alkitab berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, pada waktu kita sadar bahwa hidup kita berharga di hadapan Tuhan, mari kita persembahkan hidup kita. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, persembahkan seluruh hidup kita ya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ya, karena demikianlah ibadah yang sesungguhnya. Ya, lalu kemudian jangan seperti dunia ini, berubah dari paradigma pola pikir yang salah. Ya, kita belajar kepada Tuhan bahwa sekalipun mungkin saudara kita, keluarga kita, suami, istri, anak punya banyak kekurangan, tetapi kita tetap memandang mereka adalah pribadi yang berharga. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.